Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Apa kabar kalian semua? Salam sehat, salam bahagia. Kembali lagi kita di channel Klise Film. Kali ini kita akan mereview sebuah film dari mana, yaitu Filipina. Film ini mengisahkan seorang wanita cantik yang terjebak dalam sebuah cinta dari seorang pria yang sangat bucin, sehingga wanita ini menjadi sangat tersiksa dan disekap di sebuah pulau terpencil yang dijadikan budak. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk sama-sama kita tonton reviewnya. Ayos lang. Para makahabol. Di awal film, terlihat seorang wanita cantik yang sedang dikurung di pinggir pantai dengan rantai di kedua tangan dan kakinya. Wanita ini terus meronta-ronta meminta tolong, tapi tidak ada satu orang pun yang ada di sana. Dan inilah Salakap. Suatu hari, di sebuah pedesaan di pinggir pantai, terlihat seorang wanita yang bernama Lena sangat bahagia memberitahukan seseorang yang bernama Arthur, tidak lain dan tidak bukan adalah pacarnya sendiri. Lena mengatakan bahwa dia diterima di salah satu universitas di kota besar yang ada di desa itu dengan jalur beasiswa. Sontak mereka merayakan hal tersebut dengan kucing-kucingan sedikit dan dilanjutkan dengan adegan biologis. Kegiatan yang sungguh sangat-sangat erotis. Setelah mereka melakukan kegiatan biologis, mereka pun berbincang-bincang sedikit dan ternyata Arthur meragukan kepergian Lena. Karena dia pergi sangat jauh ke kota dan Lena meyakinkan Arthur bahwa itu hanyalah sebentar. Hanya 4 tahun loh. Ang layo na kasi talaga. 4 na taon. Ternyata tidak hanya dari pacarnya sendiri yang melakukan kepergian Lena ini. Orang tua Lena pun meragukan hal tersebut karena Manila adalah kota yang sangat-sangat jauh dari desa mereka. Dan orang tua mereka sendiri mengetahui bahwa Manila adalah kota metropolitan yang sangat-sangat berbahaya bagi anak gadis perawat seperti Lena. Tapi Lena tetaplah bersikeras untuk melanjutkan pendidikannya di kota besar karena itu sudah menjadi cita-citanya, dan ditambah lagi Lena ke sana dengan sebuah beasiswa. Sebelum kepergiannya ke Manila untuk melanjutkan cita-citanya menempuh pendidikan, Lena sempat bertengkar dengan ayah dan ibunya karena tidak mendapatkan izin untuk pergi ke sana. Delikado ang Maynila. Ganito na lang po ba ang buhay natin? Sino dito sa isla ang lumuwas? Sisikapin ko na magkaroon kayo ng mabuting buhay. Ang nalalaki kang matigas ang ulo mo. Ratong asway ka mo! Hindi ka marunong sumunod! Bubad! Ha? Ha? Arthur yang datang untuk menenangkan Lena dan mengajaknya pergi ke rumah, dan dia di sana makan dulu sedikit dan juga kembali berbincang-bincang tentang kepergiannya ke Manila untuk mengenyam pendidikan besok harinya. Akhirnya Lena pun pergi ke pelabuhan dan diantarkan langsung oleh Arthur untuk pergi ke Manila, di mana dia sudah tidak sabar lagi untuk melanjutkan pendidikan di sana. Pero kahit tulungan mo lang ako sa pamasahe. Kung maayos ng lagay mo ron. Pero hayaan mong tulungan kita sa pag-aaral mo. Mag-antay ng 7 taon. Kausap ka lang. Walaupun ada keraguan sedikit di hati Lena, tapi ini adalah merupakan cita-cita Lena sejak dahulu yang ingin mengenyam pendidikan lebih di kota besar. Setelah kepergian Lena, Arthur pun kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Seperti biasa, teman-teman yang sedikit membuat Arthur takut karena ia diberitahukan bahwa di kota besar seperti Manila, banyak cowok-cowok ganteng lah, pria-pria yang berduit, berdasi yang akan membuat Lena terpengaruh nantinya. Ganun si Gemma. Ayun, nadagit na. Naka-air ko na yun dun eh.
Singkat cerita, Lena pun sudah memakai pakaian kuliahnya dan sedang video call dengan si Arthur. Hari-hari dijalani dengan Arthur yang bekerja keras untuk mendapatkan uang, di mana nantinya uang tersebut akan dia gunakan untuk ke Manila mengunjungi pacarnya Lena. Sampai pada suatu hari ketika Arthur sedang mencari sinyal untuk video call dengan Lena, ia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama sebut saja Bunga, yang terlihat sedikit sangean, tetapi Arthur kuat dengan imannya dan mengabaikan si Bunga ini. Di lain waktu diketahui bahwa si wanita itu sangat suka dengan Arthur, dan ternyata si wanita itu juga merupakan kembang desa dari tetangga sebelah dan ingin membuktikan kepada Arthur bahwa dia sangat mencintainya. Kailangan ko nang malis. Gusto mo patunayan? Hari ulang tahun Lena pun tiba, di mana Arthur pergi ke Manila untuk menemui Lena. Ketika Lena pulang dari kampusnya, tiba-tiba Arthur sudah ada di depan kosnya dan langsung mengajaknya pergi ke dalam. Dan sampai di sini kalian pasti tahu kan apa yang akan terjadi. Setelah mereka melakukan kegiatan erotik, Arthur pun pergi meninggalkan Lena untuk kembali ke kampung, dan beberapa hari kemudian Lena menelpon Arthur bahwa dia tidak lulus dalam persyaratan beasiswa karena nilainya yang tidak memenuhi syarat. Arthur yang mencoba untuk memberi si Lena ini semangat, jangan putus asa, dan Lena pun merasa sedikit stres karena dia tidak lulus ujian. Sudah kepalang basah Lena berada di Manila, dia pun berniat untuk bekerja dan mengumpulkan uang agar bisa mendaftar kembali. Tetapi hal tersebut sangat dipikirkan sekali oleh Arthur, karena Lena di sana hidup sebatang kara. Mapapagrade ko na scholarship. Ayaw talaga eh. Pang-enroll ulit. Hindi ka titigil. Arthur yang berencana menyusul Lena dengan sebuah perahu dan mengajak teman-temannya. Tetapi teman-temannya tidak ikut karena itu merupakan hal bodoh, dan akhirnya Arthur pun mengurungkan niatnya. Arthur yang selalu memikirkan Lena dan bagaimana caranya agar dia bisa pergi ke Manila kembali. Dia pun bekerja keras setiap hari, di mana pada suatu hari ada beberapa turis asing yang datang ke sana. Bagaikan durian runtuh, Arthur pun dijanjikan sebuah pekerjaan yang membuat Arthur sedikit ilfil mendengarnya. Tapi karena dia membutuhkan uang, dia pun melakukan kegiatan tersebut. Mabilis lang akong basahan. At saka may kondom na. Hindi mo naman kikitain sa pangisda to eh. Beberapa hari kemudian Lena pun pulang ke kampungnya, di mana Lena disambut hangat oleh beberapa orang yang ada di sana karena menganggap Lena adalah satu-satunya orang yang berpendidikan pulang dari Manila. Jadi ceritanya si Lena ini sudah diterima dalam program beasiswa yang ada di kampus itu dan sudah melanjutkan pendidikan di sana. Tanpa Lena sadari bahwa kepulangannya itu merupakan suatu yang sangat spesial bagi Arthur, karena Arthur di sana langsung melamar Lena. Tetapi ternyata Lena tidak menerima lamaran Arthur. Loh, kenapa bisa begitu ya? Lena yang berlari disusul oleh Arthur, dan kenapa dia tidak mau menerima lamaran darinya? Sampai akhirnya Lena pun memberitahu bahwa dia telah memiliki lelaki lain yang ada di Manila. Arthur yang ingin memulai kembali semuanya, tapi Lena tidak mengindahkan semua itu dan pergi meninggalkan Arthur. Gusto ko sana Gusto tayo dito. Pag nakaipon na tayo ng puho. Ay, may mali. Sorry po. Tangina! Patawarin kita. Ayusin natin to. Huwag mong gawin sa akin to. Ina. Sampai pada suatu hari ada seorang pria muda tampan yang datang ke rumah Lena bertemu kedua orang tuanya. Pria itu menerangkan kepada orang tua Lena bahwa dia tidak ada di kosannya sampai dia pergi ke sana untuk mencari Lena. Sampai akhirnya kedua orang tua Lena pun menanyakan ke Arthur, tetapi dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Setelah beberapa lama kemudian akhirnya terungkap bahwa Lena ternyata diculik oleh Arthur ketika dia hendak pergi ke Manila.
Arthur yang mengajak Lena ke sebuah pulau terpencil di mana di sana dia dikerangkeng dan dirantai, diberikan makanan dan minuman layaknya tahanan, dan juga dijadikan sebagai pemuas nafsu dari si Arthur ini. Hal itu mungkin karena sakit hati yang mendalam dirasakan oleh Arthur karena telah dikhianati oleh Lena. Disinilah Arthur menceritakan semuanya apa yang dia lakukan untuk mendapatkan uang demi persiapan ketika Lena pulang dan langsung melamar Lena. Tetapi apa daya, Lena pun tidak mau dilamar. Di ka kasya. Bakla. Nahigalasis ka? Laki ng gas. Nahulihan ako ng shabu na... Hindi ko papatay, sir. Hindi ko papatay, sir. Gagawin ko po lahat. Mga hayop na yun. Pero alam mo, kung ano hindi ka... Una kong pang... Nakita ko kung gaano kaliit ang mundo natin sa... Kaya siguro, galing mo na tong kadena, oh. Dari menjual diri menjadi pengedar narkoboy dan lain sebagainya, tapi balasan yang didapatkan dari Lena adalah pengkhianatan. Karena saking lamanya tidak ada kabar, akhirnya pacar Lena yang ada di Manila itu pun melaporkan hal tersebut ke polisi dan mendatangi rumah Lena untuk bertemu kedua orang tuanya. Pacarnya Lena yang penasaran dengan Arthur langsung menggeledah rumahnya dan sangat terkejut dia menemukan tas dan HP Lena yang ada di sana. Dan karena sudah dibutakan oleh amarah, akhirnya pacar Lena yang dari Manila ini pun langsung dibunuh dan mayatnya dibuang ke laut oleh Arthur. Magnanakaw ka pa. Lena! Ini definisi cinta yang sudah sangat-sangat membudakkan sekali. Lena yang sudah mulai menerima Arthur dengan semua kepsikopetannya, akhirnya bisa kembali menikmati masa-masa indah seperti dahulu. Tetapi Lena meminta Arthur untuk mengajaknya ke desa agar dia biasa hidup di sana, bukan di pulau itu. Tetapi Arthur yang menolak, dan di sini Lena sadar bahwa Arthur bukanlah Arthur yang dulu, karena dia memang sudah benar-benar kelewatan. Sampai pada suatu malam Lena yang memberontak meninggalkan Arthur, dan Lena berhasil menusuk Arthur dengan sebatang bambu dan kabur menggunakan perahu untuk mencapai desa. Dan film pun tamat. Cerita yang sangat-sangat membanggakan, di mana kalian tidak boleh seperti itu. Jika kalian mencintai seseorang, janganlah kelewatan apalagi ingin memiliki segalanya, karena jodoh itu sudah diatur oleh Tuhan. Terima kasih.